Dunia sepak bola Asia kembali diguncang kabar besar. FIFA dikabarkan akan segera menyetujui pembentukan federasi baru yang digagas oleh Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara itu, Presiden AFC terlihat gelagapan setelah 3 negara ASEAN, termasuk Malaysia, dikabarkan siap mengikuti langkah Indonesia keluar dari AFC. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa AFC disebut tidak jujur terhadap Federasi ASEAN? Dan bagaimana Qatar serta Arab Saudi kembali menjadi pusat kontroversi di kualifikasi Piala Dunia 2026? Simak kisah lengkapnya hanya di channel Berita Bola. Konflik ini bermula dari keputusan AFC yang dianggap tidak adil. Saat putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 diumumkan, Arab Saudi kembali ditunjuk sebagai tuan rumah. Banyak federasi Asia Tenggara merasa keputusan ini berat sebelah, karena keuntungan besar jelas berpihak kepada negara tuan rumah. Dalam pertemuan tertutup di Kuala Lumpur, beberapa perwakilan ASEAN kabarnya sudah menyuarakan kekecewaan. Federasi Malaysia, FAM Vietnam, dan Thailand mulai mempertanyakan kejujuran AFC terhadap federasi kecil di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, lewat PSSI dan dukungan FIFA, mulai bersuara lantang. Ketua Umum PSSI menegaskan, sepak bola Asia harus kembali ke arah yang adil dan transparan. Dari sinilah ide besar muncul, pembentukan Federasi Sepak Bola Asia baru bersama Jepang dan Korea Selatan. Ketiga negara ini menilai, AFC kini lebih sibuk mengurus kepentingan segelintir elit dibanding memajukan semua anggotanya. Bahkan, kabar bocor dari internal AFC menyebut, Presiden AFC panik setelah mengetahui FIFA siap meng-ACC proposal federasi baru yang diinisiasi oleh Indonesia, Jepang, dan Korea. Saat tekanan meningkat, FAM Malaysia mulai menunjukkan sikap berani. Dalam rapat internal mereka, FAM mengungkapkan rasa kecewa mendalam terhadap perlakuan AFC terhadap negara-negara ASEAN. Malaysia menyebut, keputusan AFC tidak mencerminkan semangat fair play. Tak hanya Malaysia, 2 negara ASEAN lainnya, Vietnam dan Filipina, kabarnya sudah membuka komunikasi dengan federasi baru bentukan Indonesia. Mereka merasa bahwa AFC terlalu tunduk pada tekanan politik dari Arab Saudi dan Qatar. Inilah momen di mana ASEAN mulai bersatu melawan ketidakadilan. Sepak puncak kemarahan federasi ASEAN terjadi setelah insiden di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam laga penting di grup Timur Tengah, muncul video viral yang menunjukkan supporter Qatar melakukan provokasi terhadap tim tamu. Stiker-stiker dengan simbol provokatif dibagikan ke penonton, menimbulkan suasana tidak kondusif di stadion. Namun anehnya, AFC tidak menjatuhkan sanksi apapun kepada Qatar. Justru sebaliknya, Qatar langsung dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Hal inilah yang membuat federasi Asia lain merasa permainan politik sudah terlalu dalam. Melihat gejolak ini, FIFA mulai memantau situasi dengan serius. Presiden FIFA disebut sudah menerima laporan resmi dari Indonesia dan Jepang mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang di AFC. Dalam dokumen yang bocor ke media, FIFA menilai ada indikasi konflik kepentingan dalam penunjukan tuan rumah dan pengaturan jadwal. Dari sinilah kabar besar beredar, FIFA siap memberikan ACC untuk pembentukan federasi baru jika AFC tidak segera melakukan reformasi. Presiden AFC dikabarkan gelagapan dan memanggil rapat darurat dengan 47 anggota untuk mencegah perpecahan lebih besar. Publik Asia, khususnya di media sosial, langsung heboh. Banyak yang mendukung langkah Indonesia dan Jepang karena dianggap berani melawan dominasi negara besar di AFC. Sementara fans sepak bola Malaysia dan Vietnam berharap federasi baru bisa membawa semangat. Jika FIFA benar-benar mengesahkan federasi baru ini, maka sejarah sepak bola Asia akan berubah untuk selamanya. Dunia akan melihat kekuatan baru yang lahir dari keberanian Indonesia dan negara sahabatnya, yang sehat. Kini semua mata tertuju ke FIFA. Akankah federasi tertinggi dunia itu benar-benar memberikan izin pembentukan federasi Asia baru? Dan apakah Presiden AFC mampu menahan gelombang perlawanan dari negara-negara? Satu hal yang pasti, sepak bola Asia sedang berada di persimpangan jalan. Dan Indonesia, sekali lagi, berdiri di garis depan perubahan besar ini.